Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua atas kehadirannya dalam mengikuti proses layanan kegiatan kelompok ini. Sebelum memulai kegiatan layanan kelompok ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mau bertanya, apakah kalian semua sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Baik, Belum, jika Bu. belum, Ibu akan menjelaskan. Jadi, konseling kelompok adalah proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau konseli. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan mengingatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien. Nah, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan menjelaskan tujuan layanan konseling kelompok. Tujuannya untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar, membantu individu membangun hubungan yang positif, meningkatkan kepercayaan diri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami secara kelompok. Baik, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, nampaknya kita belum berkenalan ya. Baik, marilah kita berkenalan dulu. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari Ibu ya, menyebutkan nama, alamat, dan hobi. Baik, mulai dari Ibu. Nama Ibu Laili, alamat dari Jepara, hobi mendengarkan musik. Dilanjut Mbak yang berkerudung ungu. Baik, perkenalkan nama saya Deva Arta, asal saya Grobogan, hobi saya traveling. Halo Mbak Deva. Halo, Bu. Baik, dilanjut dengan Mbak yang berkerudung merah, silakan. Halo, nama saya Tiara, asal saya dari Pati. Hobi saya berenang. Halo Mbak Tiara. Halo, Bu. Baik, dilanjutkan dengan Mbak yang berkerudung hitam. Silakan, siapa dulu? Karena berkerudung hitam ada dua. Saya, Bu. Ya, silakan. Natasha. Nama saya Natasha Ayurisa. Hobi saya mendengarkan musik. Alamat saya Pemalang. Halo Mbak Natasha. Dilanjut Mbak yang kerudung hitam lagi. Baik, Bu, nama saya Asmi, asal dari Brebes, hobi saya bernyanyi. Halo Mbak Asmi. Silakan Mbak yang berkerudung pink untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Fitriasari, asal Pati, hobi traveling. Halo Mbak Dini. Baik, terima kasih. Kalian sudah kenal semua ya? Sudah, Bu. Ya, Ibu selanjutnya Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok. Asas-asasnya itu ada 3. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Ibu akan menjelaskan satu-satu asas tersebut. Dimulai dari asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu mempunyai peran penting dalam konseling kelompok.
karena masalah yang dibahas menyangkut masalah pribadi. Maka Ibu harap kalian semua bisa menjaga pembicaraan ataupun tindakan yang kita lakukan selama proses konseling kelompok. Yang kedua, asas kesukarelaan. Di asas kesukarelaan ini, Ibu harap anak-anak semua dapat bersukarela, aktif menanggapi, dan memberi pendapat tanpa adanya paksaan ya. Dilanjut, yang ketiga, asas kesukarelaan. Nah, asas keterbukaan yang ketiga. Nah, Ibu harap anak-anak semua dapat terbuka saat konseling kelompok. Nah, keterbukaan anak-anak itu sangat penting sekali. Tujuannya agar Ibu tahu apa sih permasalahan yang sedang kalian alami sekarang, begitu ya? Apa kalian sudah paham? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu minta kalian mengungkapkan masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Nah, nanti kita akan menyepakati masalah siapa yang akan dibahas. Siapa yang ingin mengungkapkan masalahnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tiara. Saat ini yang saya rasakan itu sifat-sifat sopan santun yang ada dalam diri saya itu menurun, Bu. Oh, alah. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Itu kalau menurut saya, permasalahan saya saat ini, saya lebih cepat untuk stres, kayak bete seperti itu, Bu, marah-marah, sering marah-marah seperti itu. Berarti moodnya kurang terkendali ya, Mbak? Ya, Bu. Ya, baik. Silakan. Siapa lagi? Iya, Bu. Saya itu sering nangis, Bu, ketika saya mengalami kecemasan. Oh ya, siapa lagi? Saya, Bu. Saya tidak bisa menaati aturan yang ada, Bu. Ya, berarti kurang disiplin. Siapa lagi? Mbak Dini, silakan. Kurang menyesuaikan diri di lingkungan sekitar, Bu. Oke, kalian sudah mengungkapkan masalah kalian. Jadi, kita akan menyepakati satu masalah yang akan dibahas. Jadi, kita akan menyepakati masalah siapa? Itu, Bu, Mbak Tiara, bagaimana Ya. teman-teman? Oh iya, tadi sulit menerapkan sikap sopan santun ya? Iya, benar. Dirinya. Nah, baik. Nah, silakan Mbak Tiara bisa menjelaskan kepada kita semua kenapa kok bisa sulit menerapkan sikap sopan santun. Silakan Mbak Tiara. Baik, Bu. Masalah saya itu dikarenakan oleh faktor lingkungan teman saya. Teman saya itu selalu suka berbicara sembarangan gitu, Bu. Dan juga tata keramanya terhadap orang tua itu sangat minim sekali. Maka saya itu kan berkumpul dengan teman saya, lalu saya itu terbawa oleh sifat teman saya. Saya jadi ikut-ikutan, sulit untuk menerapkan sopan santun gitu, Bu. Baik, berarti Mbak Tiara terpengaruh oleh teman Mbak Tiara sendiri ya, yang itu tidak bisa menjaga tata keramanya kepada lingkungan dan orang sekitarnya, gitu ya Mbak? Iya, Bu. Faktor utamanya dari ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Tiara. Nah, anak-anak semua, silakan kalian bisa memberi masukan kepada Mbak Tiara agar bisa menerapkan sikap sopan santun kepada dirinya. Silakan anak-anak bisa berpendapat. Ya. Ya, baik. Saya akan berpendapat ya, Bu ya. Menurut saya, Mbak Tiara itu harus memulai untuk menghormati orang tua yang intinya menghormati orang yang lebih tua.
terus meminta maaf ketika melakukan kesalahan, terus mengucapkan kata tolong atau terima kasih kepada orang sekitar, menghormati sesama. Maksudnya itu Mbak Tia harus menjadi orang yang lebih baik gitu, Bu. Ya, berarti jangan mudah terpengaruh ya, Mbak Deva. Iya, benar. Ya, terima kasih. Bagaimana Mbak Tiara? Baik Bu, saya sudah memahami apa yang dikatakan Mbak Deva tadi. Mbak Deva bilang bahwa saya itu harus selalu menghormati orang tua, harus minta tolong, atau jangan sangat terpengaruh dengan lingkungan. Begitu Bu, harus bisa memilih mana lingkungan yang bagus, mana pertemanan yang bagus dan tidak. Kalau yang tidak bagus itu ditinggalkan saja, gitu Bu. Ya. Apakah teman-teman yang lain mau memberi masukan kepada Mbak Tiara? Saya, Bu. Silakan Mbak Natasha. Ya, pada intinya Mbak Tiara itu harus bersosialisasi dengan teman yang baik, Bu. Dalam arti yang bisa mengajak Mbak Tiara itu untuk bersopan santun. Lalu Mbak Tiara juga selalu belajar di dalam lingkungan, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah untuk melakukan hal sopan santun, terutama dalam guru, orang tua, maupun teman. Begitu. Terima kasih. Ya, baik Mbak Tiara, bagaimana? Baik, Mbak Natasha, saya akan mencoba untuk mencari teman yang membawa dampak positif terhadap saya. Dan saya juga harus belajar tidak hanya dengan teman, tetapi juga harus belajar dengan orang tua. Gitu, Mbak. Ya. Apakah ada yang mau memberi pendapat lagi atau sudah? Sudah? Baik, terima kasih kepada Mbak Natasha dan Mbak Deva untuk solusinya kepada Mbak Tiara. Jadi, Ibu akan sedikit menambahkan atau memberi solusi kembali kepada Mbak Tiara ya. Jadi, bersikap sopan santun itu sangat penting, Mbak. Dimulai dari hal-hal kecil, yaitu menghormati orang tua, terus dimulai dari mengajak berbicara dengan tata krama yang baik, terus membalas pembicaraan orang itu dengan baik juga, dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong atau membantu kita. Nah, manfaat sopan santun itu juga sangat penting untuk ditanamkan pada diri kita, yaitu dapat memberikan banyak manfaat serta hal-hal yang bersifat baik. Di antaranya, sopan santun yaitu memberikan kehidupan yang damai dan jauh dari permusuhan, Mbak. Karena dengan selalu bersikap sopan santun, selain kita tidak menambah musuh baru, secara perlahan juga dapat mengubah musuh lama menjadi sahabat yang baru. Itulah maksud dari sopan santun dalam memberikan kehidupan yang damai dan jauh dari permusuhan. Selanjutnya, sopan santun dapat memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena dengan selalu bersikap sopan santun, baik sedang melakukan suatu tindakan maupun sedang bertutur kata, maka dapat menghadirkan suasana yang bahagia bagi orang-orang yang melihat tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya, dihargai dan dihormati. Sopan santun dapat memperkuat rasa hormat terhadap orang lain. Karena selalu bersikap sopan santun, maka akan menjadi orang yang selalu dihargai dan dihormati oleh orang lain. Begitu, Mbak. Apakah Mbak Tiara sudah bisa memahami? Baik, Bu, saya sudah bisa memahami. Saya nanti akan mencoba untuk menerapkan apa yang dikatakan teman-teman dan juga Ibu untuk
kehidupan selanjutnya, Bu, agar Baik. Agar sopan santun yang ada pada diri saya itu meningkat lebih baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ibu harap Mbak Tiara bisa berkomitmen dalam berperilaku sopan santun dimanapun Mbak Tiara berada. Karena kalau kita menerapkan sopan santun yang baik, maka orang yang kita berajak komunikasi itu akan merasa lebih nyaman. Orang juga bisa kagum pada kita, menilai kita yang baik-baik begitu ya. Baik, Bu. Nah, nampaknya kok anak-anak sudah pada lesu. Apakah kalian mau untuk Ibu ajak untuk bermain agar tambah bersemangat lagi? Mau, Bu. Baik. Ibu punya permainan, yaitu merangkai kata. Contohnya seperti ini. Ibu bilang, Ibu pergi ke, nanti dilanjutkan Mbak Deva, contohnya Ibu pergi, terus Mbak Deva ke pasar. Nanti yang mendapat bagian terakhir itu yang merangkainya. Nanti kalau dia lupa atau tidak bisa merangkai, nanti kita itu suruh dia bernyanyi atau kita bernyanyi sama-sama. Gitu ya. Baik, Bu, paham. Paham? Paham. Baik, kita mulai dari Ibu ya. Ibu pergi ke, dilanjutkan Mbak yang berkerudung merah. Ibu pergi ke pasar. Silakan Mbak Tiara bisa menunjuk temannya. Mbak Azmi. Ibu pergi ke pasar malam. Silakan menunjuk temannya, Mbak. Mbak Deva. Ibu pergi ke pasar malam membeli. Silakan menunjuk temannya, Mbak. Mbak Dini. Oh, Mbak Dini keluar, Bu. Mbak Dini sepertinya Saya keluar ya dari Iya. Zoom. Nunjuk Mbak Natasha. Ibu pergi ke pasar malam membeli jeruk. Nah, karena Mbak Dini sudah keluar, jadi Mbak Natasha bisa merangkai katanya semua ya. Iya, berarti jadinya ibu pergi ke pasar malam beli jeruk. Ya, apakah kalian sudah bersemangat kembali? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ketawa-ketawa. Oh iya, baik. Berarti sudah semangat ya. Alhamdulillah. Ibu lanjut ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Nah, Ibu mau bertanya, apakah proses konseling ini mau diubah atau seperti ini saja? Seperti ini saja, Bu. Baik, berarti selanjutnya seperti ini saja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah mengikuti proses konseling kelompok ini, apa sih yang kalian rasakan? Silakan berpendapat satu-satu berurutan. Menambah relasi, Bu. Itu, Bu, menurut saya menambah wawasan. Itu banyak teman. Terus mengetahui mana yang lebih baik untuk diri kita ke depannya. Ya, baik. Silakan selanjutnya. Lebih banyak mengetahui mengenai manfaat sopan santun, Bu. Ya, jadi bisa menerapkan kepada diri kita sendiri ya. Ya, terus selanjutnya, Mbak Tiara kayaknya belum nih. Iya, Bu, belum. Menurut saya itu sama kayak Mbak Deva, lebih bisa saling dekat dengan teman. Kita juga bisa sharing mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman, dan juga bisa
menambah untuk diri saya sendiri, saya bisa menambah pengetahuan untuk cara meningkatkan sopan santun. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak semua sudah memberikan pendapatnya. Baik, Ibu akan melanjutkan, yaitu menyimpulkan hasil proses konseling kelompok ini. Jadi, kesimpulannya pada proses konseling kelompok ini adalah seorang siswa yang mengalami hilangnya sikap sopan santun karena pergaulan yang terbawa oleh temannya dan tidak bisa bertutur kata dan menghargai orang yang lebih tua. Dan semoga dengan adanya proses konseling kelompok ini, dia bisa merubah sikap dan perilakunya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu ya. Ya, demikian proses konseling kelompok ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan anak-anak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali.